Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mona Waroh dengan NIM A1S1220013 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan sedikit merefleksikan kembali tentang materi supervisi BK di sekolah dengan Bapak Afan Yusra, SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Konseling di sekolah. Baiklah, langsung saja. Dari materi yang sudah saya baca tentang supervisi BK di sekolah, yaitu adanya pengawasan, bimbingan, dan konseling di sekolah adalah komponen penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Juga tadi itu membahas apa sih itu supervisi BK di sekolah. Nah, supervisi BK di sekolah itu adalah proses pengawasan dan pengembangan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan perkembangan siswa, dan juga membahas tentang adanya peran. Nah, supervisi BK membantu guru-guru BK untuk meningkatkan kompetensi profesional mereka dan menghadapi tantangan yang timbul dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling yang efektif. Materi yang saya baca, terdapat juga tujuan supervisi BK di sekolah. Yang pertama itu meningkatkan kualitas. Supervisi BK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan, dan konseling di sekolah, sehingga siswa dapat mengoptimalkan potensi mereka dan mencapai prestasi akademik yang tinggi. Dan yang kedua itu menyediakan dukungan. Supervisi BK juga bertujuan untuk menyediakan dukungan dan bantuan kepada guru BK agar dapat menghadapi tugas yang kompleks dan dapat memberikan solusi yang tepat bagi masalah yang dihadapi para siswa. Selanjutnya tentang adanya langkah-langkah pelaksanaan supervisi BK di sekolah. Yang pertama itu adanya pelaksanaan awal. Pelaksanaan supervisi dimulai dengan mengidentifikasi tujuan supervisi, menetapkan strategi, dan merumuskan langkah-langkah yang akan diambil. Terus yang kedua adanya pengumpulan data. Supervisor akan mengumpulkan data, baik melalui observasi, wawancara, atau penggunaan instrumen penilaian untuk menganalisis kebutuhan bimbingan dan konseling di sekolah. Dan yang ketiga itu adanya analisis dan evaluasi. Data yang dikumpul akan dianalisis dan dievaluasi untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan. Terus pada materi supervisi BK di sekolah ini, tentu adanya peran guru BK dalam supervisi BK di sekolah. Yang pertama itu adanya kepemimpinan. Sebagai pengawas dan pemimpin dalam hal bimbingan dan konseling di sekolah, guru BK memainkan peran penting dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi program bimbingan dan konseling. Dan yang kedua itu adanya pengembangan siswa. Guru BK juga bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi siswa dan membantu mereka menghadapi tantangan pribadi, akademik, dan sosial mereka. Dan juga yang ketiga itu adanya membahas tentang hubungan dengan orang tua. Guru BK bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan siswa mendapatkan dukungan dan bimbingan yang sesuai di rumah dan di sekolahnya. Terus ada juga manfaat supervisi BK di sekolah bagi siswa. Yang pertama itu dukungan emosional. Supervisi BK membantu siswa dalam menghadapi masalah emosional dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengatasi kesulitan mereka. Dan yang kedua itu adanya pengambilan keputusan. Supervisi BK membantu siswa mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang baik dan membimbing mereka dalam mengatasi tantangan dan mengambil langkah yang tepat dalam hidup mereka. Juga pada materi ini terdapat tantangan dalam melaksanakan supervisi BK di sekolah. Yang pertama itu adanya tantangan kepemimpinan. Mengelola program bimbingan dan konseling yang efektif membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan bijaksana. Dan yang kedua itu adanya keterbatasan sumber daya. Keterbatasan dana, waktu, dan tenaga kerja dapat menjadi tantangan dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling yang efektif di sekolah.
Dan yang ketiga itu adanya keterlibatan siswa. Nah, mengajak siswa untuk terlibat dan memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka tidak menyadari manfaatnya. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa supervisi BK di sekolah itu merupakan komponen penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan mendukung perkembangan siswa. Nah, dengan pelaksanaan yang baik dan peran guru BK yang efektif, siswa dapat mengoptimalkan potensi mereka dan meraih kesuksesan dalam kehidupan mereka. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.